miliarder. Mereka sebenarnya sama seperti Anda. Anda hanya perlu satu petualangan sukses lagi untuk meraihnya, dan mereka hanya perlu satu kesalahan besar lagi untuk kehilangan segalanya. Kita semua membuat kesalahan yang sama, tetapi semakin besar rekening bank Anda, semakin sulit Anda jatuh. Jadi, Anda harus belajar dari kesalahan-kesalahan ini sebelum Anda menjadi miliarder. Apakah itu mungkin? Bukan Anda yang menjadi miliarder, itu pasti ada dalam rencana, tetapi belajar dari kesalahan Anda. Apakah kita benar-benar belajar dari kesalahan kita? Dan bagaimana kita dapat mempercepat pelajaran-pelajaran itu sehingga kita tidak terus-menerus tersandung pada rintangan yang sama? Nah, kesalahan menciptakan semacam noda di otak Anda. Itu memang seharusnya terjadi karena begitulah cara Anda belajar. Tetapi proses otak untuk mengatasi kesalahan dan mengambil lebih banyak pelajaran daripada emosi dari kesalahan tersebut tidaklah sempurna. Anda akhirnya lebih berfokus pada rasa bersalah, malu, dan canggung daripada potongan-potongan teka-teki yang hilang. Jika Anda belum merancang strategi untuk belajar dari kesalahan Anda, maka Anda tidak akan pernah belajar darinya. Jadi hari ini di aplikasi Alux, kita akan mengisi potongan-potongan yang hilang itu. Kami punya strategi untuk Anda. Kami telah meninjau berbagai studi dan penelitian yang telah ditinjau sejawat dalam ilmu saraf dan ekonomi perilaku untuk mengoptimalkan jalur pembelajaran tersebut bagi Anda. Jadi, inilah yang akan Anda lakukan. Pertama, setelah video ini, Anda akan masuk ke App Store dan mengunduh aplikasi Alux. Lalu, kembali ke sini, langsung ke bagian video ini, dan pindai kode QR ini di layar karena itu akan membawa Anda ke halaman diskon. Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk langganan tahunan keanggotaan Anda. Sesi aplikasi hari ini akan membahas lebih dalam semua yang kita bahas dalam video ini. Dan inilah kesalahan pertama yang dilakukan para miliarder dan Anda. Pertama, terbujuk rayu untuk membuat kesepakatan yang tidak mengenakan. Lihat, tidak ada yang mengira mereka akan tertipu oleh cerita kerabat kaya yang telah lama meninggal. Namun, lebih dari 50% orang yang terpapar penipuan apapun, tertipu. Anda tertipu oleh seseorang yang menawarkan pengembalian terjamin sebesar 20% pada saham hanya dalam beberapa bulan. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Atau mungkin Anda baru saja menemukan kesepakatan hebat yang belum diketahui siapapun. Itulah yang dipikirkan para investor di Theranos. Perusahaan itu bernilai 9 miliar dolar. Mereka berlomba-lomba untuk menggelontorkan investasi sebesar 700 juta dolar ke perusahaan Elizabeth Holmes. Perusahaan itu akan merevolusi teknologi pengujian darah. Janji itu sungguh luar biasa. Layanan kesehatan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses. Namun, teknologi itu tidak pernah berhasil. Dan ketika kebenaran terungkap, para investor kehilangan segalanya. Rupert Murdoch sendiri kehilangan 125 juta dolar, yang merupakan jumlah uang yang sangat banyak. Namun, itu pun tidak sebanding dengan biaya kesalahan kita berikutnya. Kedua, ketika Anda tidak punya cukup waktu untuk melakukan uji tuntas. Jika Anda mendapat tawaran pekerjaan di perusahaan lain yang menawarkan kenaikan gaji sebesar 30%, apakah Anda akan menerimanya? Namun, Anda harus segera memulainya. Kebanyakan orang akan melakukannya, tetapi apa yang terjadi jika 6 bulan kemudian perusahaan itu bangkrut? Sekarang, Anda menganggur tanpa paket pesangon. Ini adalah Putra Masayoshi, seorang investor miliarder Jepang. Ia kehilangan 11,5 miliar dan kredibilitasnya ketika ia terburu-buru berinvestasi di perusahaan coworking WeWork. Sekarang, WeWork seharusnya menjadi hal besar berikutnya di bidang teknologi. Namun, jika ia melihat lebih dalam pada keuangan perusahaan, ia akan melihat bahwa mereka sedang tenggelam. Ketika IPO WeWorks gagal, valuasi mereka turun dari 47 miliar dolar menjadi kurang dari 8 miliar dolar. Anda harus melihat dan memeriksa ulang semua detail penting sebelum Anda membuat keputusan besar. Sekarang, kesalahan kita berikutnya adalah kesalahan yang sering Anda hadapi setelah Anda membuat keputusan yang sulit. Nomor 3, Anda menjadi korban kekeliruan biaya yang telah dikeluarkan. Bayangkan ini, semester pertama Anda di universitas baru saja berakhir dan Anda menyadari bahwa Anda membenci mata kuliah Anda. Tetapi Anda telah menginvestasikan semua bulan dan uang itu. Jadi, Anda tidak bisa pergi sekarang. Anda harus menjalaninya. 4 tahun, sekitar 18.000 dolar. Dalam kehidupan yang penuh tekanan kemudian, Anda menyadari bahwa Anda bahkan tidak akan mampu melunasi pinjaman mahasiswa Anda dengan pekerjaan yang Anda inginkan. Semua itu karena beberapa bulan pertama ketika Anda memiliki kesempatan untuk kembali tetapi tidak melakukannya. Rupert Murdoch memiliki kesempatan untuk kembali pada tahun 2005 ketika ia membeli MySpace. Ia membayarnya seharga 580 juta dolar. Dan ketika harganya menurun, ia terus berinvestasi lebih banyak. Apa yang dikatakan Warren Buffett? Ketika Anda menemukan diri Anda dalam lubang, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah berhenti menggali.
Nomor 4, mengurangi sedikit demi sedikit gambaran besarnya. Apakah Anda akan menukar $230.000 hanya untuk menghemat $1.000? Tentu saja tidak. Tetapi beginilah sebenarnya yang terjadi. Hari ini Anda melihat rumah seharga $300.000. Anda menegosiasikan harga hingga $295, diskon $5.000, tetapi kemudian Anda mulai menawar hal-hal kecil seperti $1.000 untuk perbaikan kecil. Penjual menjadi frustrasi dan pergi begitu saja. 10 tahun kemudian, rumah itu bernilai lebih dari $400.000. Jika ditambah 10 tahun lagi, nilainya akan menjadi sekitar $530.000. Richard Branson pernah bercerita tentang masa ketika ia begitu fokus menabung dalam jumlah kecil seperti bernegosiasi sengit mengenai anggaran perjalanan dan perabotan kantor sehingga ia tidak melihat gambaran besarnya. Para pesaingnya berinvestasi pada toko dan pemasaran mereka sehingga mereka mengalahkannya. Mereka mengungguli Virgin dalam bisnis musik retail. Jika ada suara kecil di kepala Anda yang berkata, lakukan saja, cobalah dengarkan, Alexa. Suara itu bisa menjadi senjata rahasia Anda, yang membawa kita ke kesalahan mahal berikutnya. Nomor 5, Anda memutuskan untuk mengabaikan naluri Anda. Menurut Anda, berapa biaya menikahi orang yang salah? Dengan pernikahan dan perceraian standar, biayanya sekitar $50.000. Dengan pertarungan hukum, biayanya bisa mencapai lebih dari $100.000. Lalu ada tunjangan anak, tunjangan, mungkin setengah dari pensiun Anda. Jumlah itu meroket jika Anda pernah bersama pasangan yang terlilit utang. Anda juga kehilangan waktu, energi emosional dan mental, serta harga diri Anda. Dan Anda tahu, Anda punya firasat itu, tetapi Anda mengabaikannya. Pengusaha Tony Hsieh telah berbicara tentang bagaimana ia kehilangan $350 juta ketika ia mengabaikan firasatnya. Ia ingin mengubah pusat kota Las Vegas dan mengubahnya menjadi pusat teknologi. Namun, ada terlalu banyak masalah sejak awal sehingga jauh di lubuk hatinya ia tahu itu tidak akan berhasil. Bisnis datang dan pergi dan visinya tidak pernah terwujud. Tabung di klub aja, bunga tinggi hingga 8,25% per tahun. Banyak orang bertanya kepada saya, how to start a remote career? Dan pergi dan visinya tidak pernah terwujud. Begini, oke, tidak apa-apa untuk bersikap idealis, tetapi Anda harus mampu menyeimbangkannya dengan bersikap praktis. Nomor 6, ketika Anda tidak mengajukan pajak dengan benar. Di AS, IRS mengatakan mereka kehilangan sekitar $496 miliar karena orang-orang tidak mengajukan pajak mereka tepat waktu atau mengajukannya dengan benar. Setiap kali Anda melakukan itu, Anda akan dikenakan denda, penalti, pajak tertunggak, dan bunga. Anda memerlukan laporan tersebut untuk mendapatkan hipotek, pinjaman bisnis, dokumen imigrasi, dan banyak hal lainnya. Jika tidak dilakukan dengan benar, Anda harus membayarnya. Dan mereka juga tidak menerima alasan sebagai pembayaran yang dialami aktor Wesley Snipes dengan cara yang sulit. Dia mungkin bukan miliarder, tetapi dia harus membayar lebih dari $23 juta dalam bentuk pajak tertunggak dan dia dipenjara selama 3 tahun. Semua itu karena, menurutnya, dia diberi nasihat yang buruk oleh akuntannya yang berkata, karena teori hukum yang rumit, sebagian besar orang Amerika tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan federal, dan karena itu, dia juga tidak perlu membayar. Begini, jika itu atas nama Anda membayar harganya. Nomor 7, menandatangani kontrak yang bahkan belum Anda baca. Ketika Anda menerima begitu banyak perjanjian privasi dan langganan daring, gagasan membaca kontrak setebal 20 halaman dalam jargon hukum tampak konyol, jadi Anda tinggal menandatanganinya saja. Anda telah melakukannya selama bertahun-tahun, dan Anda belum kehilangan apapun, jadi apa masalahnya? Sampai Anda ingin keluar dari keanggotaan gym atau ponsel dan biaya pembatalannya adalah $300. Atau Anda membeli properti di Mesir seharga $20.000 dan kemudian harus membayar ribuan dolar tambahan untuk biaya perawatan tahunan. Pada titik tertentu, tidak membaca kontrak akan lebih merugikan Anda daripada meluangkan waktu untuk membacanya. Nomor 8, tidak mengetahui alasan Anda membeli dan berinvestasi. Jika Anda membeli saham Nvidia senilai $5.000 pada awal tahun 2016 dan menjualnya beberapa bulan kemudian, Anda akan menghasilkan $16.000. Itu bagus, namun hari ini, saham Anda akan bernilai lebih dari $65.000. Ya, itu lebih baik, namun investasi Anda sebesar $5.000 di Snapchat pada tahun 2017 akan tumbuh menjadi $8.000 dalam beberapa bulan. Namun jika Anda menahannya hingga hari ini, nilainya akan menjadi $3.000. Namun, bagaimana Anda tahu kapan harus menjual? Nah, Mark Cuban pernah berkata bahwa ketika dia membeli saham, dia memastikan dia tahu alasan dia membelinya. Dia menahannya sampai dia tahu ada yang berubah. Bahkan jika harganya berubah,
Jika dia masih percaya pada logika yang membuatnya membeli aset itu sejak awal, dia tidak akan menjualnya. Nomor 9, jika Anda melanggar ketentuan kontrak asuransi. Ketika Anda mendaftar asuransi, Anda terikat dalam jangka panjang. Begitu Anda mulai membayar, Anda berkomitmen, dan gagal memenuhi komitmen itu, sekali saja dapat menghapus semua yang telah Anda investasikan. Badai menerjang dan atap Anda rusak, menghabiskan biaya perbaikan sebesar $15.000. Jika asuransi Anda mutakhir, Anda hanya perlu membayar deductible sekitar $500. Namun, kita semua terkadang tersandung di sana, bahkan orang terkaya sekalipun. Dan itulah mengapa penting untuk memastikan semua polis ini mutakhir. Nomor 10, hubungan semalam tanpa perlindungan. Berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk bersenang-senang selama 1 malam? Komitmen seumur hidup, $200.000 untuk tunjangan anak, $500.000 hingga $1 juta sebagai orang tua tunggal. Satu keputusan tunggal tanpa pemikiran dan jaring pengaman yang tepat dapat mengubah hidup Anda selamanya. Itu dapat sepenuhnya menggagalkan tujuan keuangan Anda. Anda memasuki kesepakatan besar tanpa perlindungan yang tepat. Anda pikir Anda akan bersenang-senang, tetapi Anda sebenarnya menggabungkan kehidupan dengan seseorang yang bahkan tidak Anda kenal. Sekarang, apakah adil untuk membandingkan ini dengan kesepakatan bernilai miliaran dolar yang gagal? Mungkin tidak, tetapi kita akan tetap melakukannya karena itu benar-benar memberikan pelajaran. AOL Time Warner, tahun 2000. Mereka bergabung dalam kesepakatan senilai $165 miliar. Itu seharusnya revolusioner. AOL mendominasi internet. Time Warner memiliki kerajaan media yang luas. Tetapi mereka terburu-buru dalam kesepakatan itu. Keduanya mengenakan kacamata bir dan mereka melihat tanda dolar ketika mereka seharusnya melihat tanda bahaya. Gelembung titik itu pecah dan Time Warner mendapat telepon yang mengatakan bahwa nilai AOL telah anjlok dan telah menghapus miliaran dolar dalam nilai pemegang saham. Kesepakatan ini masih dianggap sebagai salah satu merger terburuk dalam sejarah perusahaan dengan kerugian sekitar $200 miliar dari waktu ke waktu. Terburu-buru melakukan merger apapun tanpa perlindungan dan Anda akan menanggung konsekuensinya untuk waktu yang sangat lama. Nomor 11, Anda tidak mengerti betapa pentingnya perhatian terhadap detail. Dalam beberapa pekerjaan, melewatkan satu detail kecil dapat merugikan perusahaan Anda ribuan dolar. Jika Anda bekerja dalam pekerjaan seperti ini, Anda terus-menerus waspada. Anda memeriksa semuanya 2 kali. Namun, jika pekerjaan Anda tidak secara langsung memengaruhi laba, maka Anda dapat menjadi terlena dengan perhatian terhadap detail dan itu dapat membuat Anda mendapat masalah karena posisi apapun yang memiliki tanggung jawab berpotensi menimbulkan kesalahan yang mahal. Itu dapat merugikan perusahaan ribuan dolar. Dan ada beberapa cerita hebat di luar sana tentang kesalahan, seperti integrasi penggajian yang membayar semua orang di perusahaan gaji tahunan mereka sekaligus, bukan gaji bulanan mereka. Seorang pekerja konstruksi yang menjatuhkan meja marmer seharga $10.000 di lantai baru, dan menambahkan 1 atau 2 angka 0 tambahan pada pesanan standar. Sungguh, daftarnya terus berlanjut di sini. Miliarder memiliki lebih banyak kebebasan dalam hal memperhatikan detail karena mereka memiliki begitu banyak ahli yang tugas utamanya adalah memperhatikan hal-hal kecil yang dapat menghabiskan banyak uang. Dan berikut adalah kisah yang sangat menarik tetapi sangat tragis yang menyoroti pentingnya hal ini. Pada bulan Oktober tahun 2023, seorang dokter New York, suaminya, dan ibunya pergi ke sebuah restoran di Disney World, Florida. Mereka pergi ke restoran ini karena secara khusus disebutkan bahwa mereka dapat menampung orang-orang dengan alergi dan Dr. Kenuk Wontangwan sangat alergi terhadap produk susu dan kacang-kacangan. Pelayan mereka mengatakan makanan akan dibuat sesuai pesanan. Mereka memesan, mereka makan, dan kemudian Dr. Tangwan pergi berbelanja sendiri. Beberapa saat kemudian, dia kesulitan bernapas. Dia menggunakan EpiPen-nya dan kemudian pingsan. Dan sayangnya, dia tidak berhasil. Suaminya mengajukan gugatan kematian yang salah terhadap Disney. Dan dengarkan ini, oke, karena pasangan tersebut mendaftar ke akun Disney Plus dan mengeklik terima syarat dan ketentuan saat membeli tiket taman hiburan, pengacara Disney mengatakan bahwa mereka pada dasarnya setuju bahwa tuntutan hukum apapun terhadap perusahaan tersebut tidak akan dibawa ke pengadilan. Beberapa pekerja magang hukum yang sok tahu mungkin menyadari hal ini dan hal itu dapat mengubah jalannya tuntutan hukum. Meskipun sekarang, karena Disney telah mendapat banyak reaksi keras, mereka mundur. Kesalahan menghabiskan uang dan terkadang juga merenggut nyawa, Aluxer, jadi perhatikan detailnya. Nomor 12, bermain roulette Rusia dengan kecanduan.
Jangan gunakan narkoba, itu akan menghancurkan hidup Anda. Namun kenyataannya, tidak semua narkoba menyebabkan hal ini pada semua orang. Beberapa orang baik-baik saja, masalahnya adalah hal itu seperti bermain roulette Rusia. Anda tidak tahu apakah Anda akan menjadi orang yang kecanduan. Dan jika Anda kecanduan, itu adalah jalan yang panjang dan sulit untuk bisa sadar. Bahkan dengan peringatan tersebut, jutaan orang masih berjuang, masih terjebak oleh kecanduan. Kesempatan seperti itu tidak sepadan. Manusia memiliki kepribadian yang membuat ketagihan. Kita selalu mencari dorongan dopamin. Bagi sebagian orang, itu adalah makanan. Bagi yang lain, itu adalah media sosial, game video, atau belanja. Tidak ada yang baik jika berlebihan, tetapi biayanya lebih rendah daripada kecanduan narkoba, alkohol, judi, atau merokok. Sekarang, sebagian besar miliarder, mereka kecanduan uang dan kekuasaan. Itu juga tidak murah, tetapi setidaknya mereka mendapat untung darinya. Sulit untuk memaksa diri Anda menjauh dari sesuatu yang diinginkan otak Anda. Jadi, pelajaran terbaiknya adalah memilih kecanduan Anda dengan bijak dan mencoba mengendalikannya sebisa mungkin. Nomor 13, ketika Anda mengabaikan tanda-tanda bahaya alih-alih mengabaikannya. Ada yang mengabaikan naluri Anda saat Anda tidak dapat menentukan dengan tepat masalahnya, tetapi Anda tahu Anda memiliki firasat buruk tentang sesuatu. Lalu ada yang mengabaikan tanda-tanda bahaya. Mereka ada di sana melambai kepada Anda, dan Anda membalasnya begitu saja. Tanda-tanda bahaya ini adalah tindakan seseorang yang menunjukkan kepada Anda bahwa Anda melakukan kesalahan dan Anda harus berhenti. Namun, mudah untuk berpikir bahwa jika Anda terus melakukannya, keadaan akan berubah atau tidak akan seburuk itu. Namun sayangnya, keadaan biasanya hanya akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Bill Amann, seorang manajer hedge fund yang terkenal, mengabaikan tanda bahaya ketika ia berinvestasi di Valeant Pharmaceuticals. Ia tahu bahwa Valeant mendorong pertumbuhan pendapatan mereka, sebagian besar dengan membeli perusahaan obat lain dan kemudian menaikkan harga. Ia terus maju dengan berpikir bahwa hal itu sepadan. Namun ketika para jurnalis mulai menyelidiki praktik bisnis mereka yang mencurigakan, saham mereka anjlok dan semua orang mulai mengajukan tuntutan hukum. Amann harus menjual dengan kerugian. Hedge fund-nya merugi sekitar 4 miliar dolar. Tanda bahaya tersebut bukanlah hal yang baik. Jadi, ketika Anda melihatnya, perhatikan peringatan tersebut dan segera bertindak. Nomor 14, memilih uang tunai daripada ekuitas. Bayangkan Anda adalah salah satu karyawan pertama di sebuah perusahaan rintisan teknologi. Mereka tidak punya banyak uang tunai. Jadi daripada gaji besar, mereka bilang Anda bisa mengambil kenaikan tahunan sebesar 5.000 dolar atau opsi saham senilai 1% dari ekuitas perusahaan. Anda menerima gaji karena, ya, Anda suka uang tunai langsung dan tidak ada jaminan kemana arah perusahaan ini. Namun beberapa tahun kemudian, perusahaan itu menjadi sangat sukses dan sekarang nilainya mencapai 50 juta dolar. Saham Anda seharusnya bernilai 500 juta. Tapi hey, setidaknya Anda menghasilkan 25.000 dolar selama 5 tahun. Mungkin itulah pilihan yang paling sering dipikirkan oleh seorang seniman jalanan bernama David Cho. Presiden pertama Facebook, Sean Parker, mempekerjakannya untuk melukis mural di kantor pertama Facebook. Ia ditawari 60.000 dolar tunai untuk karyanya atau ia bisa menerima opsi saham di Facebook. Ia pikir ide Facebook itu konyol dan ia tidak yakin itu akan sukses. Tetapi dapatkah Anda menebak apa yang dilakukannya? Ia tetap mengambil opsi saham itu. Ia mengambil ekuitas. Pada tahun 2012, ketika Facebook melantai di bursa, sahamnya bernilai 200 juta dolar. Jadi, Aluxer, ketika ada yang perlu dipertaruhkan, selalu ambil ekuitas itu. Dan nomor 15, terlalu bergantung pada orang lain. Kebanyakan orang bergantung pada orang tua, pasangan, dan kolega mereka dalam beberapa hal. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Terhubung dan bergantung pada orang lain adalah tanda hubungan yang sehat. Namun, kita seringkali dapat melewati ambang ketergantungan tanpa menyadarinya. Biasanya, itu adalah dukungan finansial atau emosional. Pada titik tertentu dalam hidup Anda akan terlalu bergantung pada satu orang untuk memenuhi kebutuhan Anda. Jika sesuatu terjadi pada hubungan itu seperti permadani yang ditarik dari bawah Anda. Anda tidak hanya kehilangan hubungan, Anda kehilangan apapun yang mereka berikan kepada Anda. Itu dapat memengaruhi harga diri Anda dan seberapa besar Anda yakin dapat melakukan sesuatu sendiri. Travis Kalanick, salah satu pendiri dan mantan CEO Uber, sangat bergantung pada investor awalnya. Ia memiliki hubungan dengan mereka,
Jadi ia tidak repot-repot memperkuat posisinya untuk mempersulit mereka menyingkirkannya. Ia pikir ia akan selalu mendapat dukungan mereka. Namun, ketika skandal di Uber mulai terungkap dan reputasi perusahaan merosot, Dewan Direksi memecatnya. Perusahaan itu adalah bayinya. Ia ada di sana sejak awal. Tetapi ia menaruh semua telur dan dirinya sendiri ke dalam satu keranjang dan ia terlempar keluar dari sarangnya. Anda harus menjaga posisi Anda dengan mengetahui seberapa besar Anda bergantung pada orang lain dan apa yang Anda dapatkan dari mereka. Tanyakan pada diri Anda sendiri, jika mereka mencabut dukungan mereka, apakah Anda akan tetap baik-baik saja? Jika jawabannya tidak, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Terapkan pengamanan tersebut. Dan itu saja dari kita hari ini, Aluxa. Seperti yang Anda lihat, tidak ada seorang pun yang kebal dari kesalahan, tidak peduli seberapa kaya dan suksesnya Anda. Namun, satu kesalahan tidak berarti Anda akan hancur selamanya. Dan untuk membahas topik ini lebih dalam, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi kami dengan diskon yang telah kami berikan kepada Anda. Anda bahkan dapat mencobanya dengan uji coba gratis selama 7 hari. Tanpa uang muka, kami bahkan akan mengingatkan Anda pada hari kelima hanya untuk memastikan Anda tidak dikenai biaya secara tidak sengaja. Namun, tahukah Anda, begitu Anda masuk ke sana, Anda akan melihat betapa berharganya aplikasi ini. Anda pasti ingin terus menggunakannya. Baiklah, kami ingin mendengar pendapat Anda di sini. Apa kesalahan yang Anda buat yang menyebabkan kerugian jauh lebih besar dari yang Anda duga? Dan apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Beritahu kami di kolom komentar. Perkaya komunitas dan kita semua akan belajar bersama. Sampai jumpa di lain waktu, Aluxa.